Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Selagah, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Yosi akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang komersialisasi anak. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Wah, Pak Sindu, tema yang sangat menarik ya, komersialisasi anak. Wah, apa ini sebetulnya komersialisasi anak, dan apa kaitannya dengan kita sebagai orang tua tentunya? Bahasan ini diangkat dari melihat situasi kekinian, Bu Yosi, di mana tren di masa sekarang dan ke depan semakin banyak keluarga-keluarga kecil. Kalau dulu kan KB itu keluarga besar, tapi dengan proses penekanan dari pemerintah di era yang lalu, akhirnya orang terbiasa punya anak itu 2, 3, atau bahkan ada yang 1, karena menyadari bahwa membesarkan anak itu tidak cukup hanya dengan jumlah, tapi kualitasnya bagaimana. Jadi orang sudah lama meninggalkan konsep banyak anak banyak rezeki, malah lahirlah keyakinan banyak anak malah semakin buntu. Banyak biaya, Pak. Biaya besar ya. Nah, akhirnya lahirlah sebuah kecenderungan 1, 2, 3 anak, tapi di-push. Orang tua benar-benar memberi perhatian. Potensinya begitu ya, Pak? Ya, memberi perhatian penuh, mengeluarkan uang sebanyak mungkin supaya di masa kecil sudah jadi star, jadi bintang, dilandasi dengan pandangan nantinya supaya masa dewasanya jadi orang yang sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia itu tidak jatuh dari langit, harus diupayakan. Bahkan sejak anak masih bayi pun, maka lahirlah studio-studio yang laris manis, baik sisi akademis, belajar keterampilan matematika, membaca, berhitung, studio-studio tentang yang bersifat seni dan pertunjukan, menyanyi, vokal, bermain musik, menari, balet, dan berbagai hal. Dan akhirnya lahirlah lomba-lomba, termasuk di berbagai stasiun televisi, lomba-lomba menyanyi, lomba-lomba menari, lomba-lomba performance, yang akhirnya ada hadiahnya. Dan banyak juga muncul selebritis, artis cilik yang notabene akhirnya menghasilkan uang. Nah, ini ada ketersambungan, komersialisasi anak. Yang lain mungkin tidak komersialisasi menghasilkan uang, tapi anak dalam kondisi yang mirip seperti itu, kompetitif. Dipush, didorong, dikondisikan supaya kecil sudah jadi bintang. Kalaupun tidak bintang di panggung-panggung dan selebritis dunia artis, tapi katakan selebritis dalam dunia olahraga, dalam dunia kemampuan akademik, dan yang lainnya untuk menjamin masa depannya. Sebetulnya, Pak, kalau sampai pada pengoptimalan bakat anak dan bagaimana mempersiapkan masa depan anak, sebetulnya kan tidak ada salahnya, Pak. Nah, tapi kalau masuk komersialisasi ini yang mungkin perlu kita gali lebih lanjut. Nah, pengertian komersialisasi bagaimana, Pak? Apakah benar-benar anak diperah gitu ya, seperti sapi perahan misalnya, dapat uang, atau seperti apa, Pak? Jadi memang kita bisa melihat pada gejala artis-artis yang dewasa ya, artis-artis usia dewasa yang mudah kita kenali di berbagai tayangan televisi ataupun bacaan media massa, medsos, media sosial, di mana ayah ibunya terkenal, lahirlah anak-anak yang bahkan sudah dari bayi jadi sorotan media. Lahirnya kapan, bagaimana berat badannya, panjangnya, dan kelucuannya itu di syuting. Bahkan ada mungkin acara khusus seminggu sekali untuk mengamati keseharian bayi ini, si anak balita ini diekspos. Dan apalagi dengan dunia Instagram, Facebook, dan berbagai media sosial, akhirnya ada banyak pengikut, follower. Akhirnya menjadi media untuk promosi produk-produk iklan. Bayi sudah menghasilkan uang, anak sudah menghasilkan uang. Dan ini menjadi sebuah daya tarik bagi pasangan-pasangan muda yang bukan artis notabene, tapi mereka akhirnya tergelitik juga bahwa anaknya
disandingin dengan lucu, memunculkan perilaku-perilaku yang lucu, bahkan mungkin diarahkan seperti anaknya artis untuk akhirnya ditayangkan. Dan itu akhirnya juga muncul banyak followers, pengikut, endorse banyak jadi endorse, jadi mendorong, memberikan penguatan pada produk-produk komersial tertentu dan dapat uang. Nah inilah terjadi juga komersialisasi anak. Benar sih Pak, saya mengamati di medsos sebetulnya tidak hanya anak artis Pak. Banyak yang akhirnya anak-anak kecil yang lain didukung orang tuanya itu menjadi kayak bintang-bintang medsos begitu ya Pak ya. Ya. Nah maka dalam hal ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana kebenarannya. Maka saya ajak kita untuk melihat dari satu ayat surat Efesus pasal 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi ayat ini mau menegaskan satu prinsip bahwa anak itu miliknya Tuhan. Orang tua itu adalah wakilnya Tuhan. Jadi sebenarnya anak-anak yang lahir dalam kehidupan kita sebagai pasangan suami istri, sebagai keluarga-keluarga yang dikaruniai anak itu bukan milik orang tua yang melahirkan. Tetapi maaf, orang tua adalah manajernya Tuhan. Maaf dalam bahasa yang lebih tajam, jongosnya. Ya, dalam istilah tertentu, jongosnya anak-anak itu. Orang kepercayaan yang diserahkan Tuhan untuk mengasuh anak-anak milik Tuhan ini. Jadi makanya, orang tua perlu mendidik anak menurut SOP-nya Tuhan. Saya pakai istilah bahasa Inggris ya, SOP itu adalah Standard Operating Procedure. Kalau di Indonesia kan prosedur operasi standar. Jadi anak perlu dididik menurut petunjuknya Tuhan, menurut tujuannya Tuhan, petunjuknya Tuhan dan caranya Tuhan, menurut SOP-nya Tuhan, bukan SOP dan kemauannya orang tua. Di mana anak-anak itu perlu dihantar untuk mengalami Tuhan secara pribadi, mengenal Yesus sebagai juru selamatnya, mengenal rancangan khusus Tuhan untuk hidup anak itu dan menghidupinya. Artinya, setiap kita sebagai orang-orang yang telah menjadi milik Tuhan, dilahirkan kembali, kita itu sudah diberikan tujuan spesifik, tujuan khusus, bukan sebatas hidup memuliakan Tuhan. Itu tujuan yang berlaku universal. Tapi ada panggilan khusus. Ada yang jadi pendeta, petani, jadi pengusaha, jadi guru, ada yang dipanggil untuk pekerja sosial, menjadi politisi, menjadi pejabat pemerintah, dan sebagainya. Nah, ini orang tua bertugas mendampingi anak, supaya ujungnya juga anak tahu panggilan khususnya, dan anak diizinkan di masa dewasanya menjalani panggilan khusus ini. Inilah kunci anak yang sukses dan bahagia. Itu ketika anak mengikuti kemauan Tuhan, ketika anak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan hidupnya. Baik Pak. Berarti yang perlu digarisbawahi, tugas orang tua bukan mengarahkan orang anaknya seperti yang dia mau, tapi justru menemukan panggilan Tuhan dan menghidupi di dalam hidup anak ya Pak. Benar. Jadi makanya di dalam Efesus pasal 6 ayat 4 dikatakan, didiklah mereka, yaitu anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Koridornya, batasannya adalah firman Tuhan, rancangan Tuhan. Anak pun dididik untuk mengenal Tuhan, sebagaimana Shema, Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Mengasihi Tuhan itu perlu diajarkan berulang-ulang lewat perkataan, dalam keseharian, lewat keteladanan orang tua, dan melibatkan komunitas orang-orang percaya, sehingga anak mengetahui kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengikuti kehendak pimpinan Tuhan itu. Sebagai milik Tuhan, apa sih Pak yang harus kita perlakukan ke anak? Maka untuk itu anak perlu dikasihi dan dihormati sepenuh hati dengan lewat pendampingan kehadiran orang tua secara konsisten. Jadi bukan disubkontrakkan, bukan diserahkan ke kakek neneknya. Kayak proyek bangunan. Iya. Bukan diserahkan kepada guru-guru les, disubkontrakkan kepada kursus-kursus sekolah juga. Ya, sekolah-sekolah pada gereja. Mereka ada boleh. Orang kakek nenek, paman bibi, guru les, tempat kursus, sekolah, ataupun gereja. Tapi mereka adalah mitra sukses. Ya.
dalam pengasuhan anak, bukan pengganti peran orang tua kandung untuk mengasihi dan mendampingi tumbuh kembang anak secara sehat. Itulah arti mengakui bahwa anak miliknya Tuhan, mendidik anak menurut SOP-nya Tuhan. Yang kedua, bahwa anak perlu diberi tempat untuk setiap minat yang sehat. Apa minatnya? Kita beri tempat, perlu disalurkan. Anak juga perlu digali dan dikembangkan bakatnya untuk tujuannya apa? Mengenali panggilan khusus, bukan untuk cari uang, Ya. bukan untuk dikomersialisasi. Jadi itu batasannya ya Pak. Ya. Anak boleh digali potensinya, bakat minatnya, boleh sah-sah saja. Ya. Tetapi tujuannya yang Ya. membedakan, bukan untuk cari uang, komersialisasi, tapi untuk menemukan panggilan Tuhan dan menggenapinya. Betul. Dan satu lagi, anak perlu dihormati hak-haknya. Nah, ini menarik Pak. Apa Pak hak-hak anak Pak? Hak-hak anak itu sudah diakui di level dunia, yaitu dari Konvensi Hak-Hak Anak PBB, Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa. Organisasi dunia ini sudah mengeluarkan sebuah ketetapan bahwa setiap anak di dunia ini, di negara manapun, dalam kondisi apapun, memiliki 10 hak dasar. Bahkan Konvensi Hak Anak ini sudah disahkan 20 November tahun 1989. Dan negara Indonesia salah satu dari banyak negara yang sudah menandatangani. Dan di antaranya dari 10 hak ini yang relevan dengan topik kita, yaitu adalah setiap anak punya hak untuk bermain. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap anak mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan. Setiap anak mendapatkan hak untuk mendapatkan rekreasi. Jadi ketika pun kita tadi mendidik dia, kita mengarahkan potensinya, tidak boleh melanggar batasan hak-haknya ya Pak ya. Betul. Untuk tetap bermain, untuk bisa rekreasi, untuk juga tetap harus dididik, mendapatkan pendidikan formal dan sebagainya. Betul. Pak. Jadi memang menjadi orang tua zaman now, orang tua di masa sekarang dan ke depan, memang layak. Kita diberi hikmat, diberi fasilitas oleh kemajuan teknologi, globalisasi, informasi, tinggal kita klik di handphone kita sudah tahu situasi dunia dan peluang-peluang dunia, beasiswa, lomba, fasilitas, dukungan. Oke, mari manfaatkan. Tapi ada batasannya. Yaitu bagaimana hindari anak untuk dieksploitasi. Bukankah dalam Efesus pasal 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak, artinya kamu para orang tua, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Artinya jangan berikan luka. Jangan lukai hati anakmu. Anak itu masa tumbuh kembang dasar, level dasar. Masa di mana anak lebih banyak membutuhkan masa bermain. Jadi belajar itu lewat bermain. Ya, di mana anak perlu merayakan sukacitanya menjadi anak. Kan akrab dalam telinga kita kata masa kecil kurang bahagia. Iya benar. Wah, ini kok sudah masa remaja, apalagi masa dewasa, kakek nenek kok masih suka petak umpet, artinya berlaku kekanak-kanakan dan hal-hal yang aneh sebagai orang dewasa. Oh, karena masa kecilnya kurang bahagia. Dan itu memang psikologis. Kalau anak kurang mendapatkan rekreasi, kebebasan untuk menjadi anak sebagai haknya lewat bermain, lewat hidup yang lebih rileks, maka nanti menjadi masalah psikologis yang dibawa sampai masa tuanya. Nah, ini berarti kita melakukan kekerasan pada anak. Semula kita berpikir, oh demi anak, demi anak. Depan mereka, begitu ya Pak. Anak. Oh, anak senang kok, anak bahagia. Benar, anak senang dan bahagia. Tanyakan dengan jujur. Nah, kalau kita ragu, karena kita kan sudah punya vested interest dalam bahasa Inggris, sudah punya kepentingan tertentu yang kadang kita dengan mudah menutupi. Mari bawa ke konselor, bawa ke psikolog, bawa ke orang yang mengerti anak untuk interview anak kita tanpa orang tua. Karena ada orang tua kan anak merasa terintimidasi, takut gitu kan. Coba tanya untuk klarifikasi. Jadi libatkan pihak kita untuk menguji anak kita bahagia nggak dengan les-les itu, dengan lomba-lomba itu, dengan diposting di media sosial, dengan dijadikan selebritis cilik, ya selebgram. Oh iya. Selain sekarang juga selebritis di dunia Instagram. Bahagia nggak? Relax nggak? Menikmati nggak? Nah, kita bisa libatkan pihak ketiga untuk mengujinya. Kalau gitu apa Pak saran untuk orang tua supaya kita ini bisa
mengobati ya kebanggaan semu kita yang nggak perlu sebetulnya. Harusnya gimana Pak mengarahkan? Karena kita nggak terlepas ya Pak dari kepentingan foto bangga kepada anak kita, betul. foto merasa ya itu anakku, anak siapa dulu dong, kan pasti ada begitu gitu. Gimana Pak? Jadi itu manusiawi. Benar yang disampaikan Bu Yosi bahwa nggak apa-apa anak kita dipuji, ih pinternya, cantik ya, ih kok berprestasi ya, hebat ya, nggak apa-apa, bahagia, bangga. Tapi maaf ada batasannya. Jadi mari yang pertama sadari kembali anak milik Tuhan dan perlu diasuh menurut SOP-nya Tuhan. Yang kedua, jaga jarak yang sehat dengan anak. Ini anakku dan ini bukan aku. Oh oke. Kadang tanpa sadar orang tua menganggap apa yang terjadi pada anakku berarti itu yang terjadi padaku. Kalau anakku sukses berarti aku sukses. Aku yang ikut hebat. Gitu ya, anakku dipuji berarti aku dipuji. Anakku dicela berarti aku dicela. Oh no. Ada jarak bahwa anak adalah individu yang terpisah dengan kita sebagai pribadi ayah, ibu dari anak itu. Jadi dengan demikian bahwa artinya mari bangun dan suburkan harga diri orang tua berdasarkan penerimaan sejati Tuhan. Bukan apa kata orang lain. Bukan apa kata uang yang kita miliki. Berapa banyak uang? Sedikit. Kamu gak berharga. Aduh, aku minder karena uangku sedikit, penghasilanku kecil. Aku merasa hebat karena aku kaya raya. Dan aku punya pekerjaan yang luar biasa. Dihormati banyak orang. Itu penghargaan diri yang palsu. Penghargaan diri yang sejati, yang sehat adalah dibangun karena aku dikasih Tuhan. Aku diterima Tuhan apa adanya, berhasil, gagal, lancar, jaya, terhambat, karirku, situasiku, keluargaku, seperti apapun, aku menikmati rasa aman yang sejati dari Tuhan. Sehingga ketika aku bekerja, mengasuh anak, bukan untuk menambah kebanggaanku lagi, rasa amanku, karena rasa bangga sejatiku, rasa aman sejatiku, sudah cukup bersama penerimaan Tuhan. Nah inilah sebuah situasi spiritualitas, hidup rohani, hidup iman yang perlu kita jalani. Kalau kita memiliki iman yang mati, spiritualitas yang kering, hidup rohani yang palsu, ya tidak heran. Ya, mungkin kita aktif di gereja, mungkin kita hamba Tuhan, tapi kita mengeksploitasi anak kita. Kita melakukan kekerasan, pemaksaan pada anak kita. Untuk memenuhi perpanjangan kepentingan tadi. Ya. Kalau kita boleh membangun penerimaan yang diri kita atas penerimaan Tuhan, tentunya kita tidak akan menuntut anak ya Pak ya. Misalnya kalau anak nggak berprestasi pun, nggak dipuja-puji orang lain pun, kita nggak merasa terintimidasi ya Pak. Betul. Jadi itu bukan lagi menjadi sasaran dan tujuan. Itu hanya semacam efek samping, bonus. Artinya bonus kan artinya nggak dapet, nggak apa-apa. Kalau dapet ya puji Tuhan, syukur. Tapi nggak dikejar. Itu namanya bonus. Jadi kembali yang disasarkan bagaimana aku tahu pimpinan Tuhan untuk anak ini apa? Oh ada minat ini. Oke, aku fasilitasi. Aku sediakan kesempatan, pendampingan. Kalau aku ada uang butuh guru les, aku carikan guru les. Kalau nggak ada guru les, apa yang bisa aku lakukan? Aku lakukan. Tujuannya bukan, oh supaya anakku terkenal, anak terkenal, bapaknya terkenal, ibunya terkenal. Bukan itu sudah bias. Maaf, sudah sesat dari awal. Jadi motif kita murni. Apa pimpinan Tuhan pada anak ini? Oh ini, oke aku lakukan. Ya, bagaimana anak ini mengerti karunia-nya, talentanya, panggilannya, dan menjalaninya. Kalau memang dia dipanggil jadi artis ya oke. Tapi artis untuk memuliakan Tuhan. Ya dia dapat banyak Allah oke. Tapi bukan untuk membangun menara Babel dari dirinya. Tapi membangun kerajaan Allah. Lewat dia terkenal, lewat dia punya banyak uang, dia berikan bagi orang-orang lain. Menjadi berkat. Menyatakan kemuliaan Allah lewat uang yang dia miliki dan dia berikan. Lewat keterkenalan dia mempromosikan hal-hal yang positif untuk dunia ini. Dan nama Allah dimuliakan. Nah itu kembali. Motivasi akan menentukan hasil. Menentukan cara kerja. Kalau ada yang salah dalam cara kerja kita, cara mengasuh anak, itu maaf berarti ada yang salah, keliru di motivasi kita, di cara pandang kita tentang anak. Berarti pentingnya orang tua juga mengenali kebutuhan kita pribadi ya Pak, atau dinamika kepribadian kita sendiri, kebutuhan-kebutuhan yang tidak tersadari ya Pak. Betul. Jadi dewasa gitu ya. Betul. Makanya dalam hal ini Bu Yosi sangat sehat. Kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa di usia berapapun, memiliki komunitas iman yang otentik. Punya KTB, kelompok tunggu bersama.
punya komsel, komunitas sel, di mana kita bisa saling terbuka, saling mengaku, saling mengecek isi hati kita, saling mempertanyakan, mengenali diri sendiri, ya, mengenali motif, tujuan, cara, ada yang mempertanyakan, dan bukan untuk menghakimi, tapi untuk menajamkan. Betul, menajamkan, menolong kita konsisten hidup dalam koridornya Tuhan. Tanpa itu wajar kita akan tersesat. Untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk anak. Tapi ujung-ujungnya untuk kita sendiri. Yang berikutnya, Pak, kalau obat rasa khawatir yang berlebihan, Pak, pada pola tadi saya tertarik Pak Sindu sempat menyebutkan pola asuh memaksa atau push parenting gitu ya. Apa Pak? Karena push parenting itu kan sebetulnya karena orang tua khawatir anaknya gagal atau anaknya tidak menjadi yang seperti yang dia inginkan. Ya, jadi memang sebagian situasi komersialisasi anak itu sisi yang lain, orang tua mudah masuk kepada pola asuh memaksa. Yang Bu Yosi sebut dengan kata push, ya. Push parenting, memaksa anak. Kamu harus belajar matematika kali ini, ayo kerjakan. 100, 98 aja dicubit loh Pak. Apa kok bangga 9? 10 itu baru anaknya mama, 10 itu baru anaknya papa. Nah ini push parenting, memaksa. Atau harus juara. Harus juara satu gak boleh juara harapan, juara utama. Bahkan beberapa kasus kadang terjadi orang tua membeli piala itu, menyuap juri supaya anak juara. Ini punya banyak piala. Tapi yang terjadi akhirnya anak-anak itu mengalami semacam gangguan jiwa. Banyak masalah kepribadian muncul ketika masa remaja dan dewasanya. Karena pola asuh memaksa, push parenting. Maka yang pertama, cara mengatasinya kembali pada poin sadari anak milik Tuhan, termasuk masa depannya. Bukan kita yang merancangkan dan menentukan ya Pak. Yang kedua, tugas orang tua kembali adalah mengasuh anak menurut SOP-nya Tuhan dan mendampingi anak menemukan panggilan khususnya. Yang ketiga, sadari ketika orang tua mengasuh anak menurut SOP-nya Tuhan, maka akan lahir anak-anak yang sehat, bermental sehat, berkarakter Kristus, cerdas dalam menjalankan hidupnya, dan mampu berbahagia dan sukses di kehidupan dewasanya dalam menjalani panggilan khususnya, dan hidupnya pasti tidak akan berkekurangan. Matius 6 ayat 33 ya Pak. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka pasti semuanya ditambahkan kepadamu. Betul. Apa yang dikhawatirkan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Aku pakai baju apa ya? Aku tinggal di rumah mana ya? Aku akan hidup seperti apa ya? Tuhan mengatakan itu dicari dengan penuh susah payah oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi bagi kita, mari utamakan apa kehendak Allah dalam hidup kita. Taati, ikuti pimpinan Tuhan. Maka semuanya itu pasti Tuhan tambahkan. Memang bukan berarti kita kaya raya jadi konglomerat. Tapi artinya adalah kita pasti hidup cukup. Amin. Kita pasti berbahagia. Bukan hanya karena konteksnya bahagia karena ukuran materialisme. Tapi bahagia sejati adalah bahwa kita memiliki sukacita. Hidup yang bermakna. Hidup yang berdampak. Hidup yang berrelasi dengan intim dengan Tuhan, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Betapa banyak orang-orang kaya raya, sukses, selebritis, tapi sisi yang lain, kosong. Anaknya bunuh diri, istrinya lari dengan pria lain, dia jatuh ketagihan, obat-obatan supaya bisa tidur, dia jatuh pada perselingkuhan. Apa itu yang hidup bahagia? Bukankah? Itu hidup yang neraka di dunia. Walaupun bergelimangan uang ya Pak ya. Betul. Benar Pak. Saya mengamati karena orang zaman sekarang di tengah zaman yang sangat kompetitif ini seperti penuh kekhawatiran gitu loh Pak. Kalau anak saya tidak bisa bersaing di nanti apalagi 10 tahun 20 tahun lagi anak-anak kita dewasa gimana. Makanya dari kecil dipaksa tadi push parenting tadi ya. Mereka lupa ya Pak ya bahwa ada pertolongan Tuhan. Jangan lupa ada satu kata kunci yang mungkin kita sudah familiar ya, sudah akrab, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk bisa membaca emosi dan perasaannya, kemampuan untuk membaca emosi dan perasaan orang lain, kemampuan untuk tangguh menghadapi kesulitan, dan dia bisa persisten, bisa tekun dalam kesulitan itu dan menjadi pemenang.
dalam tantangan-tantangan Tantangan, kehidupan. ya. Dan itu bukan produk anak yang ditindas, Ya. bukan produk anak yang dikomersialisasi, tapi produk dari anak yang dicintai dan dihormati hak-haknya, diberikan apa yang sehat, yaitu disiplin yang sehat, kasih sayang sehat menurut batasan SOP-nya Tuhan. Ya. Wah, menarik sekali Pak. Terima kasih banyak membukakan ya. Saya percaya ini bermanfaat juga untuk orang tua. 1 menit terakhir Pak, apa kesimpulan Bapak atau pesan yang boleh berguna buat orang tua tentunya? Mari yang pertama jadilah orang tua yang punya rasa aman yang sehat di dalam Kristus. Kalau kita punya rasa aman yang sehat di dalam Kristus dan kita menjadi orang tua yang bergaul intim dengan firman Tuhan, kita tidak akan ikut arus dunia mengkomersialisasikan anak atau memaksakan anak menjadi seperti yang kita maui, ingini. Yang kedua, yakinlah kita mungkin bukan orang yang kaya raya. Kita bukan menjadi selebritis di masa hidup di dunia ini. Tapi kalau kita hidup menurut poin yang pertama tadi, mengasihi Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, memiliki rasa aman sejati dalam Kristus, yakinlah anak-anak kita akan berterima kasih, akan menjadi anak-anak berbahagia. Papa, mama, ayah, bunda, aku mau menyatakan aku berterima kasih. Aku nggak punya papa, mama, ayah, bunda yang kaya raya, yang terkenal seperti orang lain. Tapi aku mengalami benar, aku dikasihi. Aku menjadi pria wanita yang mantap hidup ini, menatap ke depan dengan yakin pimpinan Tuhan dan yakin pemeliharaan Tuhan. Karena papa, mama yang mau mengasihi, menghormati, dan mengasuh aku menurut batasannya Tuhan. Oh, terima kasih. Bukankah kata-kata itu kata-kata yang jauh lebih indah daripada anak kita ditekan, dikomersialisasi, dipaksa ini dan itu, memang jadi terkenal kayak racun begitu. Tapi tumbuh menjadi anak yang terluka, pahit karena penindasan orang tuanya dan tidak bisa mengasihi dan berterima kasih dengan tulus. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak untuk penjelasannya dan pasti ini bermanfaat. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang komersialisasi anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda